Selamat malam sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Dan pada malam hari ini kita akan kedatangan 3 orang narasumber, Bapak Ibu. Ya, dan yang akan kita bicarakan sesuatu yang sangat menarik pastinya, yaitu tarot psikologis bukan klinik. Tetapi sebelum itu, sahabat pembelajar, saya minta sahabat pembelajar juga bisa follow Instagram dari Indonesia_belajar.id maupun fanpage Facebook kami di indonesiabelajar.id. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook saya, Idayanti Sudiro. Apa yang akan kita bahas pada malam hari ini tentunya pasti akan memberikan sebuah wawasan buat kita. Dan dengan wawasan yang baru, banyaknya pengetahuan, diharapkan akan memberikan lebih banyak alternatif-alternatif solusi dalam kehidupan kita. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu narasumber pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam, Bu Oki dan teman-teman semuanya. Selamat malam, Pak Ibu Ade. Malam, Mbak Oki, teman-teman semuanya. Dan selamat malam, Ibu Nana. Malam juga. Saya bolak-balik akan mati-matiin kamera karena kurang kuat sinyalnya ya. Ini hujan deras, jadi bolak-balik saya akan nyalain. Baik, Ya. oke. Berarti kalau lagi ditutup itu pasti lagi ada sesuatu ya, Mbak Nana, nggak apa-apa. Lagi ngehang, jadi daripada suara saya hilang-hilang. Iya, oke, setuju nih. Nah, saya sebelum kita akan dengarkan nih ya paparan lebih lanjut dari para narasumber. Boleh kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Nanti terserah nih Pak Hari atau Mbak Ade atau Mbak Nana yang akan menjawab. Apa sih bedanya antara tarot psikologis dengan tarot yang biasa? Nah, siapa nih yang akan menjawab? Ya, Silahkan. saya bantu coba jawab, nanti teman-teman akan tambahkan ya. Jadi tarot psikologis itu sebetulnya adalah lebih kepada konseling psikologis yang dibantu dengan media tarot, gitu ya. Nah, seperti itu. Yang pasti di sini yang saya highlight adalah tarot kita itu nggak menggunakan klinik sama sekali. Jadi kalau kita tahu, kalau yang pernah jalan-jalan ke mall, masuk ke booth-nya tarot reader kan biasanya kosmetiknya pakai booth-nya hitam-hitam meremeng-remeng gitu kan ya. Pasang-pasang lilin, pasang kristal gitu kan. Nah, itu kan yang kita pahami, kebanyakan masyarakat kita memahaminya seperti itu. Sehingga kemudian terkonotasi bahwa tarot itu adalah klinik, pakai jin, pakai perewangan, orang Jawa bilang kayak gitu-gitu kan. Nah, kita itu sama sekali tidak ya, karena kita makanya disebutnya tarot psikologis, karena kita sebetulnya adalah lebih ke arah konseling psikologis, konseling untuk seperti halnya tadi Nana bilang kayak konsultan manajemen gitu ya, semacam gitu. Cuman kelebihan kita menggunakan media tarot untuk melihat potensi-potensi yang akan terjadi di masa depan. Kalau dengan tindakan klien seperti ini sekarang, kira-kira potensi masa depannya bakal kayak apa ya gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kira-kira potensi masa depannya nggak dikehendaki, ya mari kita perbaiki action-nya hari ini. Sehingga sampai nanti tujuannya tercapai sesuai yang dikehendakin. Nah, mungkin Anda mau tambahkan sama Adik, silakan. Kalau saya sendiri sih begini, jadi sebenarnya kami bertiga ini itu mengembangkan tarot itu ke arah alat bantu konseling. Dan saya sendiri mengenal tarot ini justru ketika saya ambil S2 psikologi di UI. Jadi waktu itu memang ada dokter psikologi yang menggunakan tarot untuk alat bantu konseling, karena begini, dalam psikologi itu memang dikenal orang itu atau para psikolog itu mengenali simptom-simptom atau tanda-tanda dari gambar. Makanya kalau tes minat dan bakat kan anak disuruh gambar. Bahkan psikolog bisa tahu dari gambar pohon, dan pohon itu ada cacat jadi misalnya bukan cacat tapi anak itu menggambar sebuah tanda di batangnya, terus daunnya seperti apa, itu bisa terlihat apakah anak ini memiliki trauma dan ketahuan di umur berapa, apakah sebelum remaja atau setelah remaja. Apakah itu disebut sebagai peramalan kan? Enggak. Sebetulnya para psikolog tuh sudah menemukan bahwa dari gambar-gambar kita bisa melihat bawah sadar. Nah itu, nah persoalannya itu. Tapi di luaran
tarot kan sudah dikenal duluan dipakai untuk alat ramal. Makanya kami bertiga itu susah payah mencoba menjelaskan ke orang-orang, bahkan bikin training sebisa mungkin. Kami tuh sebisa mungkin menghasilkan ribuan orang yang bisa baca tarot supaya tahu sendiri. Setelah kasarannya gini, setelah lo baca, lo tahu kan, lo kan nggak ngedukun, lo kan nggak puasa-puasa. Sekarang lo bisa paham kan kenapa itu bisa terbaca. Jadi sebetulnya tarot sama sekali tidak klinik, tidak mistik, tidak misterius. Nah, ini yang mau kami jelaskan, bahwa nggak ada yang segitu misteriusnya dalam hidup manusia. Sebetulnya semuanya terbaca. Tuhan meninggalkan banyak tanda. Persoalannya kita mau baca apa enggak. Itu aja. Kita mau cermati apa enggak. Itu. Nah, seperti itu sih. Oke. Nah, Mbak Nana, sekalian ya nyambung ya. Kalau tadi dibilang dengan kartu tarot, apakah kartu tarot itu ada beberapa macam? Ataukah kartu tarot itu misalnya ada A, B, C, D aja gitu ya di dunia ini, sehingga kemudian yang Mbak Nana dan teman-teman di sini adalah tarot psikologis, berarti tipenya adalah yang ini, atau bagaimana, Mbak Nana? Boleh Ada saya? Ya, kartu boleh. tarot. Boleh. Ribuan kartu Boleh. tarot. Nanti adik lebih mendalami itu. Ya. Ada ribuan sebetulnya. Ribuan sekali. Jadi tarot itu memang tergantung dari artisnya yang melukis ya. Kalau dari sejarahnya memang itu dulu pergantian dari apa namanya, bisa melukis di kertas, akhirnya dipakai ya oleh artis-artis itu untuk diberikan kepada bangsawan atau dibeli oleh bangsawan ya. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, kalau di zaman sekarang tarot itu ada orakel, ada perpaduan antara tarot dan orakel, itu juga ada. Jadi kita khusus tidak mengajarkan orakel, kita hanya mengajarkan tarot saja. Ya. Tapi sebetulnya oracle itu apakah bisa dikatakan tarot juga gitu? Ya, oracle juga bisa semacam seperti itu ya. Ya. Mungkin bisa ditambahkan dengan yang banyak juga sekarang dari point of view ya, kartu-kartu point of view. Psikolog kan banyak juga menggunakan kartu-kartu seperti itu ya. Jadi ambil satu kartu, terus misalkan tentang harmoni. Jadi apa deskripsi kita tentang atau interpretasi kita tentang harmoni itu. Dikaitkan mungkin dengan pekerjaan, karir, dengan rumah tangga ya, dengan hubungan, nah bisa seperti itu. Baik. Iya. Nah, jadi sekarang ini secara resmi, silakan. Nah, silakan Mbak Nana. Secara resmi sekarang ini psikolog-psikolog besar dan prominent yang itu menggunakan kartu yang namanya point of view. Dan itu mereka mengatakan bahwa itu sudah diriset dan segala macam. Dan waktu itu saya coba pelajari, ternyata pas saya lihat, ya oke, sama sih seperti tarot, tapi oke lah saya nggak mau ngomong gitu. Maksudnya memang kami harus mengakui, kita semua harus mengakui bahwa tarot memang belum diriset. Jadi kan kalau kita bicara soal ilmu pengetahuan, manakah yang ilmiah dan tidak, itu kan batasannya kan adalah batasan sesuai dengan metode-metode ilmiah, harus memenuhi ini, harus memenuhi itu pagarnya banyak. Nah, sementara hidup itu begitu luas and beyond proof kadang-kadang. Nah, seperti itu. Jadi yang sudah diriset adalah point of view. Tarot belum ada yang risetnya, tetapi ini it works sama seperti kayak orang melihat tusuk jarum sampai detik ini belum masuk ke dalam medical doctor yang ilmiah, tetapi itu it works. Nah, maka kami orang-orang tetap pakai tusuk jarum seperti itu. Nah, karena memang kehidupan tuh memang tidak terlalu luas ya, terlalu kompleks gitu ya. Bisa dipagari dalam itu, tapi ini untuk tidak terlihat seperti kita menegasi ya. Saya cuma mau bilang bahwa oke, beda-beda. Nanti kita lihat mana yang it works, kita pakai. Point of view it works. Saya sudah pakai juga gitu. Nah, tarot it works gitu. Jadi ini juga works. Jadi ya oke, kita pakai saja gitu. Baik. Nah, satu lagi pertanyaan nih sebelum kita masuk ke paparan lebih lanjut ya. Apa perbedaan utama antara nanti ya pendekatannya pastinya juga dengan tanggal lahir ya di sini ya, Mbak Nana, Mbak Ade ya. Ya, tarot numerologi. Apa bedanya ketika kita pendekatan tarot ya, tarot psikologis misalnya dengan apa ya istilah itu bazi gitu ya, atau pace ya, saya sorry
kata-katanya mungkin pronunciation-nya nggak benar, pace atau apa gitu, dan satu lagi human design. Itu semuanya sama-sama dengan tanggal lahir sebetulnya ya, yang ditanyakan. Silahkan nih. Ya, kebetulan kalau mungkin berbicara tentang tarot numerologi, kebetulan saya foundernya, gitu ya. Jadi kalau kita mau Google banyak sekali di Google itu kita bisa lihat tarot numerologi ya, kita bisa ketik ada tarot numerologi. Tapi kebetulan saya menemukan kartu-kartu tersebut banyak dari kartu itu yang akan berpengaruh di dalam kehidupan kita dari tanggal lahir. Dan saya juga meneliti tentang perjalanan kehidupan orang. Jadi setiap tahun kita harusnya berkembang, bertumbuh, ya setiap level kehidupan menjadi versi yang berbeda dari diri kita, perkembangan emosi, perkembangan fisik, perkembangan secara mungkin pengakuan sosial dan lain sebagainya. Manusia yang berkembang adalah manusia yang melebarkan dirinya. Nah itu terjadi di dalam pergantian tahun. Jadi setiap tahun setiap orang punya tema-tema kehidupannya sendiri, gitu ya. Apa perjuangannya di tahun ini? Apa perjuangan tahun depan? Bagaimana orang kadang-kadang apa yang turun harusnya naik lagi. Jadi ketika orang, saya selalu mengatakan kegagalan itu hal yang biasa dalam kehidupan. Tapi bagaimana kita bisa naik lagi dengan semangat yang lebih berjuang dengan yang lebih gigih, ya itu yang kita selalu upayakan di klinik kita itu kita mengangkat mengangkat motivasi atau mengangkat kemauan seseorang untuk ayo bangkit lagi ya dari keterpurukan seperti itu. Baik, wah menarik sekali ya. Pasti masih banyak nih pertanyaan juga ya dari teman-teman, tapi kita coba mau dengarkan dari paparan Bapak Ibu semuanya dulu ya. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Bu Oki. Saya coba masuk materinya. Saya sharing screen dulu. Ya, kelihatan ya? Ya, terlihat. Ya, kelihatan ya. Oke. Oke, saya awali dengan perkenalan singkat dari kami bertiga ya. Saya mulai dari saya dulu. Nama saya Thomas Hari, biasa dipanggil Hari. Nah, saya sebenarnya background-nya adalah praktisi IT ya. Saya orang komputer 20 tahun lebih di industri. Nah, kalau teman-teman tahu, orang IT biasanya sangat-sangat logis, demikian pula saya gitu ya. Nah, kira-kira dari kami bertiga ini yang paling muda mempunyai pengalaman reading adalah saya. Karena kira-kira sekitar hampir 2-3 tahun yang lalu, saya kecemplung di sini gitu ya. Kecemplung di sini, jadi ya sebelumnya saya dan Nana Patmo adalah teman kuliah. Kami berteman sudah 34 tahun kurang lebih. Dari sejak zaman kuliah kita udah main squash bareng dan sampai sekarang malah bekerja sama-sama gitu ya. Nah, kira-kira 2-3 tahun yang lalu saya main ke tempatnya Nana dan kita ngobrol-ngobrol. Nah, kalau ngobrol-ngobrol biasanya kami ngobrolnya nggak yang gombal-gombal yang nggak karu-karuan, tapi ngobrolnya lebih tentang kehidupan, tentang hal-hal yang lebih berbobot lah gitu ya kira-kira ya. Nah, ketika saya ngobrol-ngobrol sama Nana, singkat cerita Nana keluarin kartu tarot gitu ya. Kami berdua adalah Katolik gitu ya. Terus saya bilang, "Loh, Nak, kan nggak boleh, Nak, tarot di agama kita, di Katolik. Itu kan klinik, Nak." Mungkin sama dengan sebagian teman-teman malam hari ini ya, yang sebagian masih berpikir hal ini adalah klinik. Nana bilang, "Enggak, siapa bilang klinik? Ini nggak ada apa-apanya nih. Kartunya ditaruh di pantat nih, didudukin, nggak ada jinnya, nggak ada yang marah," katanya gitu kan. "Oh, gitu toh. Ya wes," gitu kan. Nah, itu akhirnya dibacain kok tepat sama Nana gitu kan. Terjadi anak cowok saya sulung punya pacar pun saya nggak tahu, ternyata kebuka semua, kebongkar, merah kuning biru mukanya kan anak saya itu kan. Saya main ke tempat anak waktu itu masih sama almarhum istri dan kedua anak saya ya. Kita sekeluarga main ke sana waktu itu. Jadi ketika saya tanya, "Bener Win, kamu punya cewek ya gini-gini?" Iya Dedi gitu. Gitu ya. Jadi kebuka semua ya. Nah, singkat cerita kemudian banyak teman-teman Nana di Facebook pengen belajar tarot dan saya kemudian jiwa IO saya bangkit, saya IO-in nih. Karena saya tahu nih Nana ini nggak mau rempong-rempong gitu kan, bisa lupa tiba-tiba kan. Dia bilang, "Udah jangan rempong-rempong, saya ambil alih. Kita bikin kelas, kau ngajar," aku bilang gitu. "Oke, siap siap." Ya udah, jadi pada daftar ke saya semua, dapatlah 13 orang teman-teman terdekatnya Nana lah waktu itu.
sewa coworking space dan bukannya belajar malah arisan teman-teman. Ya, pada bawa makanan, pada bawa wine gitu kan, kaki ketawa-tawa belajarnya cuman jam 3 sampai jam 5. Oh my God, gitu ya. Jadi biar satu kita anggap seperti itu ya. Nah singkat cerita belajar, akhirnya saya juga memperdalam lagi di beberapa workshop tarot, saya pun belajar, akhirnya ketika saya merasa cukup yakin, saya buka buka tulisan di Facebook yang mau dibacain tarot 10 orang gratis, saya bilang gitu. Dikeroyoklah saya 50 orang yang masuk, gitu kan. Nah 10 orang dibacain, saya pikir ya udah bacain aja gitu kan, gratis ini kalau melecat-melecat ya udah orang gratis kok mau tepat kan gitu ya. Saya bilang udah bacain aja. Nggak selang berapa lama, 1 bulan setengah, beberapa orang kembali dibilang, "Pak, gila yang Bapak bacain tepat banget," katanya gitu. Hah? Tepat? Saya bilang, jangankan kamu yang bingung, saya aja yang bacain bingung kok bisa tepat, kan gitu kan. Nah itu awalnya gitu teman-teman ya. Jadi saya seorang IT yang sangat logis pun ternyata bisa menjadi tarot reader, bisa. Dan sampai sekarang masih malah kita bertiga buka klinik, ya klinik tarot virtual lewat Zoom gitu ya. Nah itu sedikit dari saya, seperti itu. Saya kasih ke Nana, silakan Nak. Masih mute Nak. Oke, saya mengenal tarot ini di tahun 2000 waktu saya kuliah di S2 Psikologi di UI. Waktu itu saya sering lihat teman-teman itu duduk-duduk di kantin dan buka-bukain tarot gitu. Waktu itu kan saya masih Katolik banget. Bukan maksudnya gini, bukan masih Katolik banget. Saya itu adalah Katolik banget yang bahkan ke gerejanya tuh bukan tiap hari Minggu, tetapi setiap hari gitu ya. Lalu kemudian saya takut dong karena ini banyak sekali cuci otak yang terjadi di masyarakat kan. Jadi saya ngeliatin dari jauh gitu orang-orang main kartu. Saya duduk satu meja tapi saya pikir apa ya? Saya ingin tahu, tapi saya ketakutan tuh begitu besar, tapi saya ingin tahu. Makanya mereka cerita curhat terus kemudian dijawab, lalu kemudian saya pikir kok bisa tepat loh, kok ini gitu ya. Terus saya perhatikan itu terus bertahun-tahun lah, 2 tahunan itu saya perhatiin, terus kemudian saya juga perhatiin teman-teman yang main. Terus saya bilang ini kan psikolog ya, karena S2 ya, jadi mereka sudah lulus, sudah kerja, terus kemudian ambil S2 juga. Saya bilang ini kan psikolog, dan orangnya orang benar, maksudnya orang bukan orang yang puasa, yang benar-benar begitulah. Terus beberapa teman-teman yang lain juga saya pikir ini berjilbab gitu. Terus saya cuma mikir ini kok gitu kan. Tapi lama-lama saya pikir bahwa oh ya mungkin masuk akal ya. Apalagi ketika Carl Gustav Jung juga mengatakan bahwa manusia itu memiliki archetype. Archetype itu adalah kesadaran-kesadaran bawah sadar bersama-sama collective consciousness, unconsciousness yang sebetulnya itu bisa kita tapping, bisa kita sentuh, dan memang secara psikologis juga para psikolog kan juga menggunakan gambar-gambar untuk membantu mereka untuk memberikan konseling. Jadi saya pikir oke, dalam hal ini memang mungkin lupakan tarotnya sebagai alat klinik, tetapi gunakan kartu ini, kartunya saja nggak pakai dijompa-jampi, berarti kartu ini hanya alat, hanya benda, sama seperti handphone, sama seperti Google Map, sama seperti peta Gunter ya, buku peta seperti itu. Jadi ketika itulah saya mulai menggunakan tarot. Saya nggak pernah belajar, saya hanya mengamati orang-orang, lalu kemudian bisa. Lalu kemudian salah satu dokter namanya Ibu Ruby Subur, dia dokter psikologi, dia ngajar di Unika Atmajaya Psikologi. Dia waktu itu meminta saya untuk menjadi asisten bagi dia untuk mengajarkan tarot bagi beberapa kawan-kawan psikolognya yang sudah tua-tua tapi belum sempat belajar. Gitu. Nah, disitulah saya mulai terbuka lagi bahwa bisa selogis ini, tidak ilmiah karena tidak masuk ke dalam ranah ilmiah, tetapi bisa selogis itu, bisa serasional itu. Saya pikir nah disitulah saya kemudian semakin menggunakan tarot. Makin pede ya. Makin pede, dan saya tidak pernah buka praktek ya, dalam arti saya ya ini masalah prinsip pribadi bahwa kalau saya coaching, saya ngasih life coach, saya terima bayaran. Tetapi kalau tarot saya nggak mau terima bayaran waktu itu. Sehingga berapa tahun ya? 15 tahun saya melakukannya gitu untuk bantuin orang aja tanpa bayaran. Tetapi kemudian saya melihat bahwa manusia itu ternyata jadi tergantung, dan mereka tuh panik. Gini, manusia itu pada umumnya adalah individu-individu yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup, maka mereka berpegang pada apa saja mereka bisa pegang. Pegang agama, langsung fanatik banget. Pegang apa kata orang tua,
langsung fanatik banget, pegang kata adat dan itu nggak dipikirkan kembali apakah masih cocok atau nggak di zaman ini, tetap dipegangnya kenceng-kenceng. Termasuk ketika pegang ramalan, gitu loh. Akhirnya saya pikir ini kok jadi nggak bener ya, gitu. Nah, makanya saya bilang, udah deh gini deh, gue nggak mau bacain lagi, gue maunya ngajarin. Gitu. Sehingga kalian bisa tapping ke suara hati sendiri. Karena kan banyak orang mengatakan bahwa ayo dong berdoa saja, minta jawaban Tuhan. Tapi kan orang kadang-kadang gitu, pikiran egonya lebih gede gitu kan. Terus mengatakan Tuhan membuat kami jadi bertemu dan menikah. Ya oke, lu bilang pernikahan lo disuruh sama Tuhan, tapi ketika bercerai terus kemudian Tuhan, lu mau bilang juga bahwa perceraian lo disuruh Tuhan juga kan enggak. Jadi kadang-kadang orang tuh suka miss up antara suara hati dengan suara ego. Atau Makanya berusaha membenarkan apa yang dilakukan gitu ya? iya, lalu makanya saya bilang udah gini deh, latihannya pakai tarot dulu supaya bisa connect pada suara hati, karena hati itu adalah juga hati atau jiwa, suara hati atau suara jiwa itu adalah bisikan Tuhan kan. Ambil dari situ, tentu saja kalau kita mau ini adalah bisikan Tuhan ya berdoa dulu sebelum buka tarot supaya makin yakin gitu. Itu dari saya. Ya, Baik. thank you Nana. Berikutnya ke Adik, silakan Dek. Ya, saya kenal tarot ya sudah 20 tahunan ya, sudah 20 tahun lebih. Kebetulan sebagai single mom dengan 4 anak, saya memaksimalkan tarot ini untuk perjalanan kehidupan saya. Ya, saya mungkin juga nggak kepengen ya namanya mendidik anak, salah mendidik ya. Inilah yang membuat saya mempelajari dan menjadi mengerti tentang tarot numerologi, tentang bagaimana saya harus berhadapan dengan anak-anak saya, apa yang harus saya lakukan dengan mereka, itu intinya seperti itu. Jadi saya memperdalam khususnya tarot RWS ya, Rider Waite Smith. Semua simbol-simbolnya di situ sangat universal sekali, jadi akan logis ya untuk dipelajari karena bisa aja jawaban-jawaban ada yang kita cari ada di situ, gitu ya. Jadi ya saya ketemu dengan Nana waktu itu di batch 1 ya, ketemu, kemudian dengan Hari juga ketemu. Awalnya memang sebagai single mom dengan 4 anak, tentunya saya juga ada sabotase diri saya yang sedikit nggak pede, padahal banyak orang yang memang bertanya kepada saya tentang perjalanan hidup mereka, bahkan mungkin saya dari kecil terberkati dengan kayak psychic ya. Saya punya intuisi yang sangat tajam dari kecil dan saya memiliki tarot saya dan saya saya mungkin memanggil ya tarot ini ya untuk saya pelajari. Jadi begitu saya ketemu tarot saya di tahun 2000, kemudian saya banyak membaca untuk beberapa orang yang mungkin juga muncul di media-media massa ya. Jadi tapi ya memang saya takut untuk muncul. Jadi begitu ketemu Nana, ketemu Hari, baru saya mau ayo saya mau mencurahkan ilmu saya karena kayaknya waktunya saya untuk mengajarkan seperti apa sih tarot itu. Jangan dipandang sebagai kliniknya gitu ya, karena klinik itu adalah perbuatan kita. Ya, klinik itu ya kita mungkin tarot kartunya ditaruh di antara bunga-bunga, itu klinik gitu ya. Jadi kita tidak melakukan itu. Saya pun juga tidak melakukan itu ya dengan tarot ini. Ini hanya kartu ya yang kita pelajari dari simbolisnya yang universal itu. Seperti itu. Oke. Ya, thank you Ade. Sekarang kita coba mulai materi ya. Nah, oke, saya ulas sekilas saja teman-teman ya. Ada banyak referensi di Google tentang tarot dari mana asalnya. Yang pasti sini saya ambil dari Wikipedia. Jadi tarot itu berasal dari Italia, teman-teman. Ya, pada awalnya permainan kartu tersebut bernama Carte da Trionfi atau kartu kejayaan di abad ke-14 waktu itu, ya. Kemudian dibawa ke Prancis dan berubah nama menjadi Tarocchi dan sekarang Tarot. Nah, ini sekilas saja sejarahnya tarot. Jadi sudah lama sekali lahirnya tarot seperti itu kira-kira ya. Nanti boleh cek di Google untuk referensi lain.
Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian, oke, nah ini saya lebih ke arah nggak terlalu teoritis ya. Jadi kira-kira beginilah. Ya, banyak pertanyaan yang diajukan oleh klien-klien kita. Katakanlah ada satu pertanyaan begini, mengapa sampai saat ini saya kok tidak menemukan jodoh saya? Nah, kalau kita menghadapi pertanyaan seperti ini dari teman atau bahkan dari klien kita, kira-kira kita bisa bedah ya teman-teman ya. Secara fisik, kita bisa lihat kepribadiannya dia seperti apa gitu. Apakah kepribadiannya sangat tertutup, nggak mau gaul sama orang, memilih untuk diam di rumah saja, mengurung diri. Nah, kalau seperti itu kan kemungkinan dia bertemu jodoh pasti lebih kecil. Ini logika aja gitu ya. Kedua, penampilan fisik ya, penampilan fisik. Saya nggak ngomong penampilan fisiknya dia harus seperti peragawan atau peragawati, enggak gitu ya. Tapi kalau penampilan fisiknya dia kayak mesin giling gitu kan, bodinya gitu kan, kayak gapura kecamatan gitu kan. Nah, kira-kira possibility untuk dapat jodoh kan lebih kecil ya. Ini kita ngomong logika aja gitu ya. Nah, dengan demikian dia mesti olah tubuh sedemikian rupa sehingga paling tidak sedikit proporsional gitu ya, untuk meningkatkan kemungkinan dia mendapatkan pasangan hidup. Kemudian kita bicara non fisik ya, non fisik melibatkan intelektualitas lah. Kalau diajakin ngobrol sama diajakin ngobrol sama calon pasangan hidup aja nggak nyambung gitu kan, diajakin ngomong mau topik-topik yang up to date sekarang aja nggak ngerti, hah apa itu gitu kan, nggak nyambung-nyambung, kira-kira pasangannya akan ilfeel nggak? Pasti ilfeel teman-teman ya. Nah, itu sisi intelektualitasnya dia seperti apa. Kemudian life purpose, ya ini sedikit masuk ke ranah spiritual ya. Kami percaya bahwa setiap dari kita dilahirkan kembali ke dunia, kalau kita percaya reinkarnasi, itu pasti membawa namanya misi jiwa atau life purpose. Nah, dia apa life purpose-nya? Kita bisa lihat gitu kan. Sebenarnya apa life purpose dia seperti apa gitu. Ya, kemudian culture atau kepercayaan sudah jelas gitu ya. Apa yang dia maknai dari sisi kepercayaan yang dia anut seperti apa gitu ya. Nanti Nana akan tambahkan. Kemudian energinya, kalau kita belajar spiritual tentu teman-teman tahu ya, kenapa kalau kita ketemu sama seorang teman baru aja kenal, tiba-tiba rasanya udah ngeklik banget gitu ya. Rasanya kayak udah berteman sekian puluh tahun gitu, rasanya udah bisa ketawa lepas gitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita ketemu seseorang, ini kok nggak enak banget ya, baru kenal kayaknya nggak ada masalah saya sama dia, tapi kok nggak enak banget kayaknya. Nah, inilah energinya seperti apa gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, tarot psikologis yang kami dalamin, yang kami geluti ini memberikan apa? Memberikan gambaran potensi masa depan seperti apa ya. Nah, setelah kita tahu potensi masa depannya seperti apa, kita lihat lagi, kita bedah lagi secara fisik dan non fisiknya seperti apa. Nah, dari situ kita buat strategi atau taktik. Misalkan, oh, kamu nih overweight, obesitas ya, cobalah sekarang olahraga atau apa sehingga bodimu lebih proporsional misalkan. Ya, kalau biasa kucel gitu kan, membiarkan diri nggak pernah make up, ya sekarang cobalah belajar make up supaya lebih menarik, kan gitu ya. Kepribadiannya mengurung diri ya, di dalam rumah nggak pernah gaul. Nah, sekarang buka pergaulan, ya, bergaul di banyak komunitas, jaringan-jaringan, sesuai komunitas hobi atau apa, coba buka diri lebih banyak bergaul, berteman. Nah, ini kan menambah possibility, dan lain-lain ya. Kita ajarkan atau kita berikan strateginya seperti apa, taktiknya gimana untuk memecahkan masalahnya dia. Nah, kemudian yang paling penting adalah rencana tindakan. Kita percuma kalau cuma sesi 40 menit dengan kami dan cuma hanya wacana-wacana tapi nggak ada tindakan gitu kan. Selesai ya selesai, goodbye gitu kan. Akhirnya juga nggak memperbaiki masalah. Jadi kita akan bantu untuk rencana tindakanmu apa. Ya, gitu kan. Oh, mau mulai diet, mulai kapan? Nah, dan kayak saya sama Nana nih, mulainya besok mulu nih dietnya kan gitu kan. Nah, ya. Jadi mulai kapan? Mulai minggu depan, hari apa? Oke, mulai gimana caranya? Oh, intermittent fasting. Makan 2 kali sehari. Oke, ayo laksanakan gitu, ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Mungkin Anas Madi mau tambahkan? Masih Boleh, mute, Mbak. Nak? Nana. Iya, aku dari tadi mental-mental. Mudah-mudahan suaraku kedengeran ya. Aku belum bisa ini. Dengar, bagus. Oke, bagus. Oke. Jadi memang kalau tarot psikologis itu memang gunanya adalah untuk menggali potensi masa depan ya. Jadi kayak misalnya tadi Hari ngasih contoh, kok kita menggali, kenapa ya saya nggak punya jodoh? Nah, itu bisa dipanjangin menjadi sama juga dengan kalau menanya, kenapa ya gue kalau diet kok gagal terus ya?
Itu bahkan bisa digali masalahnya apa, punya trauma apa di masa kecil gitu. Lalu jodoh juga begitu, lalu pekerjaan juga begitu. Kenapa ya anak saya tuh nomor 1 tuh kayaknya males banget, udah diapain tapi nganggur aja. Nah, itu bisa digali gitu, bisa digali dan punya trauma apa. Nah, ketika sudah ketemu traumanya apa, maka kami sebagai seorang profesional akan merefer ke psikolog, karena tarot itu hanya membantu mencarikan jawab, membuat strategi, membangun planning untuk masa depan, tetapi tidak healing, bukan healing. Jadi healing itu tetap kami akan refer ke psikolog, refer ke psikiater, dan beberapa dari klien-klien kami juga kami refer ke psikiater ketika kami mendeteksi bahwa oh ini depresi nih, sudah gitu loh, seperti itu teman-teman. Jadi tetap kami ada pada jalur kami gitu loh, seperti itu. Lalu kemudian itu strategi tindakannya, taktiknya bagaimana, lalu ada bikin rencana ya, bikin action plan-nya seperti apa, seperti itu. Itu sih tambahan dari Ya. saya. Ada yang mau nambahkan mungkin? Udah cukup. Cukup ya. Oke, next ya teman-teman ya. Nanti sesi pertanyaan di akhir presentasi. Nah, ada banyak sekali pertanyaan yang datang ke kita, terutama calon-calon peserta kelas kita, menanyakan bagaimana sih kok setumpuk cetakan kartu kok bisa melihat potensi masa depan. Kalau nggak ada kliniknya atau perewangannya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, slide ini gunung es yang membosankan ini yang muncul di mana-mana, di kelas manapun juga kita munculkan lagi di sini, akan menjelaskan bagaimana tarot itu bisa melihat potensi masa depan. Nana, silakan. Ya, nah jadi begini teman-teman, sebetulnya kita semua ini adalah kalau teman-teman yang mendalami spiritual itu berarti bukan yang klinik ya, spiritual tetapi berusaha memahami diri kita di tataran jiwa, di tataran spirit, karena manusia kan bukan cuma terdiri dari tubuh, manusia kan bukan cuma terdiri dari pikiran, tetapi juga ada emosi, ada jiwa di sana. Nah, kalau kita memahami manusia sebagai sebuah entitas yang utuh ya, sebuah makhluk yang utuh, ada jiwa, ada pikiran, ada emosi, ada bawah sadar, ada semacam pengetahuan bawah sadar yang kita miliki bersama, gitu, maka kita akan sadar bahwa percuma jadi orang bohong atau jadi orang yang tidak jujur atau jadi orang jahat. Karena apa? Karena pasti ketahuan. Kenapa? Karena kita semua adalah satu. Gitu. Nah, satu di mana? Satu dalam lautan kesadaran, satu dalam energi ilahi yang besar ini, gitu. Jadi kalau mau diibaratkan kita ini semua adalah gunung-gunung es ini, gitu. Hari adalah sebuah gunung es, adik sebuah gunung es, gitu. Anda dan saya juga sebuah gunung es, sekeping gunung es yang sedang ngambang-ngambang di lautan kesadaran. Nah, yang bisa kita lihat orang lain adalah conscious mind-nya, atau sesuatu yang bisa terlihat, gerak-geriknya, omongannya, ilmunya, pendapatnya, opininya, itu kita bisa lihat, itu conscious mind-nya dia. Dia mengatakan bahwa ayo dong bersedekah, ayo berikan perpuluhan, ayo apa, gitu, seolah, karena dia tahu bahwa itu adalah hal yang benar untuk dikatakan. Maka kita bisa melihat, tapi apakah kita tahu bawahnya? Gitu. Ada subconscious, ada unconscious, kita tidak tahu. Tidak tahu. Jadi orang memberikan cinta atau memberikan sedekah itu bisa saja sambil dalam hati, ayo dong tepukin gue dong, gue kan lagi ngasih sedekah nih, gitu. Seperti itu, kita nggak tahu, tapi kita bisa lihat tindakannya. Nah, dalam tarot yang dilakukan adalah kami menggunakan alat ini untuk terjun, untuk diving nih ceritanya, nyelam di kedalaman, dan kalau kita udah nyelam di kedalaman, kita bisa lihat di sananya ngapain, di sananya maunya apa. Nah, jadi ini banyak membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya dari seorang menantu yang mengatakan bahwa, aduh ibu mertua gue tuh maunya apa sih, gitu loh, diginiin salah, digituin nggak puas, diginiin masih nggak bener, gitu. Nah, udah kita lihat saja dengan kartu, bisa kita lihat, oh bawah sadarnya ibumu itu menginginkan ini. Dia tuh takut kehilangan anak laki-lakinya, atau dia tidak ingin anak laki-lakinya diperlakukan sembarangan, karena bagi dia anak ini adalah her baby, gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat sekali di dalamnya tuh bagaimana, maka kami bisa membantu klien kami, yaitu si menantu ini, untuk melakukan strategi. Strateginya diginiin. Ibu mertuamu tuh senangnya kalau iyain, lalu kemudian lakukan persis seperti yang dia bilang atau dia tuntutkan, lalu kemudian
bikin lebih bagus daripada ekspektasi dia. Nanti lama-lama kamu akan bisa menjadi menantu kesayangan. Jadi sebetulnya kami memberikan strategi-strategi dengan mengintip dia maunya apa. Jadi kami membantu orang untuk lebih membahagiakan orang lain, dan itu juga akan memberikan kepuasan bagi interpersonal mereka sendiri sebetulnya itu. Nah, jadi seperti itu, termasuk juga mengetahui tindakan apa yang akan, bukan tindakan, kejadian apa yang akan terjadi kalau tindakan itu dilakukan. Misalnya kayak baru contohnya kemarin nih, ada satu klien kami yang bertanya, klien kami datang untuk bertanya apakah anak-anak bisa dia bawa. Ini klien ini perempuan, kebetulan dia seorang ibu, punya anak 2, menyeleweng dengan seorang laki-laki yang juga suami orang, dan mereka berdua ini katanya si perempuan ya, itu udah yakin banget dengan cinta mereka, dan mereka ingin meninggalkan pasangan masing-masing untuk berbahagia berdua dan pinginnya bawa anak masing-masing. Nah, pertanyaannya kepada kami waktu itu adalah, apakah bisa nih anak-anak bisa ikut kami semua, karena kami ingin tetap bertanggung jawab pada anak-anak kami. Jadi 4 anak gitu, 2 dari sana 2 dari sini dibawa semua gitu. Tarotnya nggak mengatakan bahwa ia bisa atau tidak, tarotnya malah mengatakan bahwa loh, nggak ada perceraian di sini malahan, karena kami malah melihat kamu tidak akan bercerai, suamimu akan naik pangkat, terus kemudian kamu juga akan menemukan bahwa ternyata pacarmu itu nggak berani ninggalin istrinya karena sebenarnya nafkahnya dari istrinya. Si perempuan ini kaget, loh kok bisa ketahuan ya kalau sebetulnya istrinya sono tuh menghidupi gitu kan. Nah, dari situ terus kemudian ya udah ditunggu saja 6 atau 6 bulan atau 6 minggu lagi, suamimu naik pangkat kok, dan naik pangkatnya tuh ada di spotlight loh gitu. Ya udah benar-benar dia tungguin dan benar naik pangkat. Nah, akhirnya kan apa? Nggak jadi cerai kan? Gitu loh. Jadi bahkan suaminya sendiri mungkin belum tahu kalau akan naik pangkat. Ada kejadian yang memang manusia tuh tidak tahu, tetapi alam itu sudah memberikan pertanda dan kami bisa membacanya. Nah, ini bagian dari strategi sehingga sebuah keluarga bisa dihindari untuk pecah karena kami sudah tahu di depan tuh ada kebaikan yang terjadi. Jangan buru-buru ambil keputusan hanya karena nafsu atau euforia gitu ya. Seperti itu. Dan akhirnya betul dia nggak jadi cerai. Nggak jadi cerai, dan akhirnya masing-masing ya berusaha bahagia dengan keluarganya masing-masing begitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa kami lihat. Tentu saja jujur, ada juga hal-hal yang tidak akan dibiarkan untuk lihat. Jadi saya bisa mengatakan bahwa kadang-kadang Tuhan atau alam atau semesta ini juga tidak membiarkan kami untuk melihat, karena mungkin itu ya seperti, karena gimana? Kemungkinan besar karena orang itu diminta untuk blind faith, dalam arti udah yakin saja, jalanin, lakuin gitu. Itu juga sebuah ujian jiwa kan, tanpa dapat informasi apapun. Nah, itu juga sebuah ujian jiwa untuk menimbulkan keberanian. Jadi kadang-kadang kami juga mengatakan bahwa nggak ada jawabannya ini. Ya, you just do it aja gitu. You just do it, follow your guts, udah. Maksudnya follow suara hati, keberanianmu bagaimana. Kadang-kadang seperti itu juga terjadi. Ya. Gitu. Oke. Ada yang mau tambahin, Dek? Oke. Udah. Ya, next ya. Nah, tarot psikologis ya, ini adalah tarot sebagai yang digunakan sebagai media konseling tadi yang saya sudah singgung di awal. Nah, yang paling penting kami menggunakan pendekatan positif psikologis ya. Apa itu pendekatan positif psikologis, teman-teman? Misalkan begini, seseorang nanya kepada kami dia mau berbisnis makanan atau kuliner. Ya, dia akan membuka bisnis kuliner, kemudian bertanya sama kami bagaimana potensi ke depannya kira-kira. Hasil bukaan tarotnya mengatakan saat ini kalau di capture potensinya adalah nggak berhasil, gagal total, ambruk. Lalu apakah saya sebagai reader menjawab, oh nggak bisa, bangkrut gitu? Enggak ya. Kalau positif psikologis kita akan bertanya, kita akan dalamin. Sekarang kok Anda mau buka bisnis kuliner, modalnya apa? Apakah emang suka masak? Apakah punya resep-resep unggulan atau seperti apa? Ya, ilmu masaknya seperti apa? Ilmu manajemen restonya seperti apa? Kita gali pelan-pelan. Ketika dia bilang saya cuma punya resep-resep andalan dari orang tua yang itu sebagai modal dan saya belum pernah buka warung makan sebelumnya, gitu ya. Nah, kami ingatkan bahwa sekarang itu persaingan begitu ketat dan untuk modal seperti itu kami rasa kok belum cukup ya. Coba sekarang lebih dipersiapkan lagi. Misalkan mengambil kursus masak
ya, dan lain-lain, dan belajar manajemen resto seperti apa. Sudah siapkah dengan setiap hari harus belanja? Yang nggak bisa tawar ya, kalau nggak belanja ya restonya tutup gitu kan, nggak bisa masak kan, harus belanja. Nah, belanja siapa mau belanja, misalkan. Nah, ketika seperti itu, kemudian dari bukaan sekarang, kalau dengan persiapanmu sekarang seperti ini, rasanya belum bisa berhasil seperti yang diharapkan. Nah, jadi kita itu memberikan saran-saran yang membangun kepada klien kita, bukan sekedar bilang nggak bisa, bangkrut. Kira-kira contoh singkatnya kayak gitu teman-teman ya. Iya, Pendekatannya positif psikologis, meng-empower people. iya. Ya. Selalu ada solusi maksudnya. Jadi kalau misalnya udah saya tuh berat jodoh ya gini-gini. Nah, maka kami nggak akan coba ya udah yuk potong kambing gitu enggak, atau ya berdoa yang banyak enggak. Jadi kita cari ke kemana kemungkinannya, kemana potensinya untuk terjadi. Jadi kami akan mencoba mencari jawaban apapun gitu. Misalnya seperti kayak kamu mau nggak pindah kerjaan? Coba pindah kerjaan ke kota yang ini. Seperti itu. Lalu perusahaan yang seperti ini ada perusahaan nih kelihatannya bagus nih gitu. Kelihatan di sini ada perusahaan besar karena ada struktur. Jadi kami akan mencoba mencari jalan untuk solusi. Itu yang disebut sebagai positif gitu ya. Jadi tidak menerima nasib ya udah disabarin aja, nggak ada. Semua harus ada solusinya. Gitu. Ya, ya. Kemudian tidak menggunakan kekuatan lain selain interpretasi kartu, intuisi reader atau channeling intuisi dan pengalaman hidupnya kita sebagai reader. Jadi sebenarnya hasil bacaan yang kami berikan tuh kombinasi dari ketiga hal tadi teman-teman ya. Dari ilmu interpretasi kartu yang kita pelajari di kelas yang kami adakan setiap bulan ya. Kemudian intuisi, nggak bisa lepas dari intuisi kita sebagai reader, dan juga pengalaman hidup. Pengalaman hidup kita sebagai reader gitu ya. Jadi kita mungkin sudah sekian usia seperti kami, mungkin sudah mengalami banyak hal dalam kehidupan. Ya, nah itu kita kombinasikan menjadi satu solusi yang kita bagikan ke klien-klien kita. Ya, jadi nggak ada klenik, di sini nggak ada bakar dupa, bakar menyan, nggak ada. Itu cuman kombinasi ketiga hal itu aja, ya Pak, itu aja gitu ya. Nah, interpretasi kartu gimana? Kita buka kelasnya, bisa belajar caranya interpretasi kartu seperti apa ya. Kemudian membantu klien menemukan jawaban atas masalahnya dari pikiran bawah sadarnya yang tergali dari tarot. Nah, ini Nana mungkin jelasin sedikit, boleh Nak? Mute Nak, masih mute Nak. Jadi banyak sekali orang-orang itu yang memiliki sebetulnya self sabotase. Jadi self sabotase itu misalnya begini, ketika masa kecil orang tuanya tuh sering banget mengatakan kepada dia, udah nggak usah mimpi macam-macam aneh-aneh, kamu tuh sadar kamu tuh siapa, anak orang miskin, nggak usah punya banyak keinginan gitu seperti itu. Lalu kemudian itu tertanam. Atau ada juga mungkin orang tua yang mengatakan pada anaknya, uang itu tuh adalah sumber uang itu adalah sumber kejahatan. Itu temannya iblis gitu. Terus orang kaya tuh jahat-jahat, sombong gitu. Jadi itu masuk ke dalam bawah sadar mereka, dan ketika mereka masuk bawah sadar, namanya anak kecil kan kadang-kadang nggak diingat ya seperti itu. Mereka tidak ingat orang tuanya pernah ngomong begitu, tetapi itu kesan itu masuk. Lalu ketika dia besar, dia bekerja keras 2-3 kali lipat lebih keras daripada teman-temannya. Hasilnya juga ada, namanya juga kerja keras ya, pasti digajinya tinggi. Tetapi nanti lihat deh, begitu dia menabung uang sekian ratus juta untuk bisa beli rumah, begitu sekian ratus juta itu terkumpul, tahu-tahu nanti ibunya sakit, masuk rumah sakit dan uangnya habis untuk itu. Nanti dia ngumpulin lagi gitu ya, karena dia mau nyicil sepeda motor misalnya atau mobil. Nanti persis terkumpul sejumlah itu, nanti uangnya tahu-tahu rumahnya rayap, roboh, terus harus diberesin. Nah, ini ada masalah apa ini yang bisa kita gali? Oh, ini ada belief bawah sadar yang menjadi sabotase, sehingga dirinya itu membuat dirinya sendiri tidak punya uang karena tahu nanti kalau punya uang gue jadi sombong, kalau punya uang nanti aku jadi jahat. Seperti, nah baru setelah digali, tentu saja digali di sini Pak sama psikolog ya. Nah, bukan sama kami gitu, digali nanti bisa ketahuan. Nah, itu nanti kemudian di-healing. Jadi kami hanya menunjukkan ini orangnya begini loh. Kamu punya problem ini, coba deh pergi ke ahlinya. Dan di klinik kami bekerja sama dengan psikolog. Ada Devi Rasari di sini. Jadi beliau ini kan juga S2 dan juga bisa baca tarot. Jadi kami akan nge-refer orang-orang yang memang memerlukan terapi dan healing dan konsultasi yang memang
profesional lah untuk mengatasi masalahnya. Jadi kami bersikap profesional aja di sini, gitu ya. Ya, seperti itu. Dan juga sehingga dengan tool yang kita punya seperti ini kita sebenarnya bisa creating and shaping kehidupan kita. Kita mau jadi kayak apa ke depannya ya, dengan bantuan media ini kita bisa tahu dan kita mesti ngapain. Yang penting kan tindakannya, actionnya saat ini. Supaya di kedepannya kita mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan, gitu ya. Nah, kalau kita pengen kaya tapi tiap hari cuma isinya makan tidur kan nggak mungkin, teman-teman. Kira-kira gitu. Kemarin kami juga dapat klien ya, seorang ibu yang cerita bahwa anaknya itu cacat badan gitu. Ya. Terus saya waktu adik ngitung numerologi, saya bilang, wah ini bakal jadi orang besar nih, karena memang emperor. Lalu kemudian kami membantu ibu ini untuk meng-create tindakan-tindakan parenting apa yang cocok buat anaknya, karena saya bilang jangan disuapin gitu loh. Dia bisa, karena dia bisa menulis. Nah, betul kan, bisa menulis masa nggak bisa suap sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kami juga mencoba membantu orang tua untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk membangun hidup anaknya, untuk shaping ya, membentuk hidup anaknya. Seperti itulah. Jadi Iya. Jadi ibu itu awalnya masuk ke klinik kita nangis-nangis, matanya merah gitu ya. Terus berakhir cuman di akhir 40 menit berseri-seri mukanya, ketawa-tawa. Oke. Ya. Oke. Karena kami bisa melihat bahwa saya bilang ini, lo anak ini nih punya kepemimpinan, lo oh benar Bu, dia malah lebih berani daripada kakak dan adiknya yang normal. Nah, jadi jangan terus, jangan kamu, karena kita bawa sadar ya, tadi kan, bawa sadar kita ingin melindungi dia gitu. Nah ini malah nggak shaping, malahan nggak ngebentuk hidup dia nanti gitu. Padahal dia itu nanti ini kayaknya nih akan jadi pengusaha besar dan ini urusannya dunia loh. Dia bukan cuma pengusaha lokalan ini. Gitu. Udah ibunya jadi punya semacam tujuan, punya purpose. Nah, itu yang kami juga ingin kepada orang. Ketika klien-klien meninggalkan tempat klinik kami sambil punya purpose of life, mereka biasanya akan lebih kuat menghadapi macam-macam hambatan gitu loh. Karena mereka punya tujuan. Kami berikan tujuannya gitu loh. Kasih lihat tuh ada tujuan kok. Ini hidup tuh bukan cuma sekedar gelinding aja, enggak gitu loh. Ada tujuannya. Kenapa anak ini lahir? Dan kenapa di tangan ibu lahirnya? Seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini jadi hidup kita itu kan senantiasa menjumpai persimpangan jalan ya, teman-teman ya. Kalau kita amati sebetulnya kita dihadapkan pada banyak pilihan-pilihan, dari hal yang remeh-temeh yang kecil sampai hal yang besar gitu ya. Dari hal yang sangat remeh gitu kan, ini besok saya mesti ngapain nih gitu kan, jalan ke A atau ke B gitu ya, sampai ke ini di persimpangan jalan saya mesti ambil opsi karir ini atau karir yang satu lagi, kira-kira kayak apa gitu kan. Nah, kita selalu menjumpai persimpangan jalan seperti ini. Nah, media ini adalah membantu kita melihat potensi. Kalau kita ngambil ke kiri kira-kira kayak apa, kalau kita ngambil ke kanan kira-kira potensinya kayak apa, tinggal kita pilih. Sama halnya kayak kita mau pergi ke Bandung dari Jakarta, kita buka Google Map, lihat nih, oh via Cipularang seperti apa, kalau via Puncak kayak apa gitu kan. Oh ternyata di Cipularang ada truk terguling macet 5 km gitu kan. Tinggal kita putuskan, kita mau lewat terus mau menunggu antri di Cipularang atau mau lewat Puncak. Lebih panjang kilometernya, jaraknya, tapi lebih cepat karena lancar gitu kan. Nah, tapi kita harus bergerak kan, ambil kunci kontak mobil, bergerak, jalanin mobilnya menuju kemana yang kita pilih. Puncak, ya udah Puncak, arahkan ke Puncak. Nah, harusnya 3 jam sampai Bandung lewat Cipularang, kalau normal ternyata lewat Puncak bisa 4 jam. Ya, lebih lama sedikit tapi lancar. Kita putuskan lewat Puncak. Akhirnya sampai di Bandung, sampai di tujuan kita. Ya, tapi kita harus bertindak kan, harus bergerak kan, ngambil kunci kontak, masuk mobil, gerakkan mobilnya ke arah Puncak. Tapi kalau enggak, cuma nonton aja, oh Puncak lancar ya, estimate time arrive-nya 4 jam ya, oke, tapi tetap di rumah, kira-kira 4 jam lagi sampai Bandung nggak teman-teman? Enggak ya. Nah, tarot membantu seperti itu, di persimpangan jalan ya. Kita bisa lihat seperti apa kemungkinan-kemungkinannya di berbagai alternatif pilihan kita, seperti apa. Nah, ini akan menjelaskan sedikit lebih dalam. Adi akan menjelaskan juga ini akan menjelaskan tarot itu nggak klinik seperti apa. Silakan, Dek. Ya, jadi kalau kita kenal tarot ya, RWS itu banyak sekali simbol dan mereka main alam ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada satu kartu yang saya pegang.
nggak kelihatan ya. Ini kartu The Star. Ya, kartu The Star kalau kita lihat di situ ada logonya, simbolnya seperti seolah-olah wanita ini yang sedang merunduk ya. Ini adalah ether. Ya, ini di dalam tarot ada 5 alam ya, unsur 4 alam dan 1 ether atau alam halus atau alam spirit ya. Di sini 4 elemen klasik bermain di api, udara, ya, air, kemudian tanah. Ini yang 4 elemen yang dasar dengan 1 elemen spirit ya. Makanya kenapa spirit itu penting atau apa namanya, sesuatu hal yang akan menjaga motivasi kita, akan menjaga selalu harapan-harapan kita. Makanya dibutuhkan ada ether di situ. Kemudian kalau kita pelajari ya tarot ini sesuai dengan tadi iceberg yang sudah dijelaskan Nana, ada unconscious, subconscious ya, conscious. Nah, ini di dalam tarot bermainnya di situ. Air ya, elemen air semua itu bermain di dalam perasaan, feeling. Nah, kita melihat ke situ. Kenapa? Sesuatu hal yang sangat traumatis ya, ada perasaan-perasaan dalam diri kita yang membelenggu kita ya. Nah, ini yang akan mengarahkan kehidupan kita ya. Kemampuan kita untuk menyampaikan apa yang ada dalam diri kita, hati kita, dan kemampuan untuk melepaskan perasaan-perasaan traumatis ya, supaya kita bisa melanjutkan ya, move on di dalam kehidupan kita. Ya, karena di dalam feeling ini biasanya masuk yang namanya value itu sudah masuk dari kecil. Jadi saya mempelajari dari tarot numerologi bisa dibaca dari sejak kita lahir, karena saya juga membacanya mundur setahun untuk mempelajari apa yang ada di dalam kehidupan kita mulai dari sejak kita lahir. Ya, value apa yang masuk dalam diri kita. Ya, hal-hal yang mungkin ya, kemudian ada attitude ya, perilaku-perilaku itu ditanamkan oleh orang tua kita ya. Desire itu lebih kuat daripada wish ya, atau sekedar harapan. Itu keinginan yang diperkuat dengan perasaan yang sangat dalam. Ya, ini ada di kartu-kartu yang unsurnya air ya, yang unsurnya air, sehingga itu yang akan mempengaruhi kita. Asumsi, ekspektasi, ya, tentang mitos ya, bagaimana sejarah menjadi legenda menjadi mitos. Ada semua di dalam tarot ya. Banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari kemampuan ilmu pengetahuan kita tentang hal-hal seperti ini. Kemudian di level subconscious ya, di level thinking ini dipengaruhi oleh udara ya. Thinking itu kita harapkan akan berubah ya, akan berubah norma-norma atau role peran kita ya, berubah. Kemudian ideologi, sistem keyakinan juga yang kita pegang ya, untuk periode mungkin kehidupan kita yang lebih besar, ada sistem belief yang harus kita perbaharui ya, ada filosofi yang kita gunakan untuk menyemangati kehidupan kita dalam periode kurun tertentu ya. Kemudian ada perencanaan dan strategi yang bisa berubah dari kartu dengan elemen udara atau biasanya dia di dalam kartu kerajaan pedang ya. Jadi karena tarot ini permainan ya, ada permainan, kemudian turunan dari permainan catur ya, kemudian turun lagi ke tarot, dan kemudian turun lagi ke remi seperti itu. Dan kebetulan saya menguasai semuanya sampai dengan remi gitu ya. Jadi ini tentang hal-hal yang memang cara pandang kita, bagaimana kita punya clean and clear ya terhadap sesuatu. Kita jelas nggak tujuan kita ya, intelektualitas kita pakai nggak ini untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran dari sudut pandang kita yang nalar berpikir kita yang sangat baik ya. Ini akan mempengaruhi cara dalam thinking. Kemudian dari level doing atau conscious ya, ini berinteraksi dengan kartu tongkat atau elemennya api ya. Di sini tindakan-tindakan kita ya, bergerak, cara-cara kita bergerak itu juga mungkin dibatasi atau dipengaruhi oleh cara hidup kita ya, kebiasaan kita sehari-hari, bisa juga dengan hukum, dengan adat tradisi ya, karena ada kartu di dalam kartu tarot itu juga berbicara tentang adat tradisi atau komunitas ya. Kemudian
kemudian institusi juga ya, di mana kita bekerja, metode yang dipakai seperti apa ya, kemudian ritual-ritual atau upacaranya seperti apa, tekniknya bagaimana ya, bahasanya juga penyampaiannya seperti apa, setiap daerah mungkin punya bahasa yang Dek, berbeda Dek bisa ya. di speed up deh ya, Ya, waktunya habis. ya. Dan di sini juga ada pentacles atau earth atau tanah dari segi fisik atau kita bagaimana mewujudkan kehidupan kita ya, tentang uang, tentang karir, tentang kita pemilik properti, ya, status tinggi kita, pengakuan-pengakuan kita dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teori selintas dari tarot. Oke? Ya. Oke, ya itu sekilas tentang ini. Waktunya sudah habis ya, sebentar ya. Mungkin saya skip. Oke, saya cepat aja. Jadi tarot psikologis juga bisa untuk profiling human resource teman-teman ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, bisa tahu problem solvingnya dan lain-lain ya. Kekuatan human resource seperti apa, seperti ini. Oke, ini beberapa kasus. Nanti kita lihat ada tarot numerologi juga. Ya, kita bisa menghitung numerologi. Dan kami ada kelas setiap bulan, ini di batch 21 di November ini. Nanti bagi yang ingin belajar bisa hubungin saya. Dan tadi kita juga punya klinik ya, klinik tarot virtual melalui Zoom. Ada waktunya seperti ini, waktunya seperti dokter prakteknya. Nanti juga yang perlu flyernya hubungin saya aja. Nah ini kontak saya bisa difoto bagi yang memerlukannya. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya tadi Ya, mengenai pelatihan ya ataupun klinik bisa difoto tadi ya ya bisa nomor telepon difoto. dari Pak Thomas Hari. Ya, bisa hubungin saya. Nah kita lanjutkan dengan pertanyaan ya Bu Ogi ya. Silakan Bu Ogi. Iya, kita akan masuk ke tanya jawab nih ya. Ya. Teman-teman, tapi tadi kalau saya nggak salah dengar hari ini akan ada bonus ya, akan ada Oh, 2 ya. orang yang bisa dibacakan kalau berkenan ya. Ya. Oke Pak Hari, bisa diselesaikan share screen-nya supaya kita bisa lebih dekat? Oke, saya stop dulu ya. 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 Oke, terima kasih Pak Hari, Mbak Ade, dan Mbak Nana ya atas penjelasannya tadi. Sangat menarik, mungkin waktunya juga terbatas ya. Nah, kalau teman-teman nanti mau tahu lebih lanjut, kalau untuk Instagram atau Facebooknya gitu ada? Ada, nanti saya Oke. kasih sebentar ya. Silahkan nanti ketika Mbak Nana atau Mbak Ade berbicara, mungkin Pak Hari bisa taruh di ini ya. Ya, Taruh saya di chat ya. chat ya. Oke. Oke. Nah, tapi sebelum saya berikan waktu bertanya, ini saya mau tanya satu hal aja yang pastinya itu akan menjadi pertanyaan juga ya buat teman-teman saya karena saya mewakili juga nih ketika saya mau buat acara ini. Begini, kalau misalnya tadi tentang jodoh gitu ya, itu masih masuk akal. Saya datang, kemudian saya bilang, Mbak Nana, kenapa ya kalau saya nggak udah lama dan nggak bisa punya jodoh gitu ya. Nah kemudian kan bisa dilihat, oh ya penampilannya, oh ya cara bicaranya, oh ya misalnya dibacakanlah ya dengan ini dengan itu gitu. Nah itu kan berdasarkan tanggal lahir ya. Mungkin kalau ketika orang tuh datang, kalau ketika orang itu tidak datang, tadi misalnya contoh dengan ada seorang suami sama seorang istri. Kemudian tadi ada, kalau saya nggak salah dengar kan Mbak Nana katakan, oh ini kelihatan bahwa suaminya itu akan naik pangkat gitu ya. Nah itu kira-kira yang informasi seperti apa yang saya pernah dengar kan energi ya dari orang yang datang. Tapi kalau kayak suami itu kira-kira bagaimana penjelasan singkatnya? Sebelum kita juga pasti teman-teman ada yang menanya ya. Itu tadi kembali pada penjelasan bahwa kita semua tuh terhubung gitu loh, Bu. Jadi kita tuh semua terhubung. Jadi Anda adalah saya adalah kita semua gitu. Jadi apa yang kan ini yang nanya kan istrinya. Nah, istrinya kan terhubung dengan suami dong. Kemarin baru tinggal satu rumah, tinggal tidur satu ranjang gitu ya. Itu terbawa, apalagi kalau kami bertanya tentang rumah tangga, ada klien bertanya tentang rumah tangga, kami pasti akan minta tanggal lahir suaminya, tanggal perkawinan mereka. Jadi ada hubungannya dengan itu juga. Jadi kami tahu, oh perkawinannya tentang apa? Tentang endurance kah? Tentang kesetiaan kah? Atau tentang komunikasi? Karena setiap jiwa lahir, kami percaya bahwa setiap jiwa tuh lahir di dunia untuk sebuah
maksud. Ya. Nah, maksudnya apa? Iya, kita nggak tahu karena kita bukan Tuhan, tetapi kita berusaha memaknai saja bahwa kayaknya harus belajar. Nah, belajarnya itu belajar apa kan beda-beda. Ada yang harus belajar sabar karena dapat mertua aneh. Ada yang belajar sabar dengan menghadapi sakit kankernya. Gitu, seperti itu. Ada yang Atau belajar mempunyai sabar, anak yang ya, seperti apa gitu ya. gitu loh. Baik. I see. Nah, teman-teman semuanya, saya sekarang beri kesempatan ya buat teman-teman semuanya 2 pertanyaan aja karena habis ini katanya dari Mbak Nana, Mbak Ade sama Pak Hari akan berikan kesempatan ada 2 orang yang akan dibacakan secara umum ya. Siapa Ya, yang mau bertanya? tepatnya pembacaan numerologi ya, numerologi tepatnya. Pembacaan numerologi. Jadi bukan bacaan kasus pribadi, bukan. Ya, ya. Nggak usah takut juga ya. Oke, silahkan nih teman-teman semuanya. Siapa yang akan bertanya? Silahkan langsung buka mic dan bertanya. Oke. Kita cuma punya 2. Ada? Ibu Yuliana sudah buka mic. Apakah Ibu Yuliana mau bertanya? Iya, saya cuma mau tanya ini ke Mbak Nana, Mas Hari, sama Bu Ade. Kalau kita belajar tarot, itu kira-kira berapa lama ya Mbak buat untuk memahami? Karena kebetulan saya kan juga kerja, jadi otomatis nggak bisa full untuk belajar. Itu gimana Bu Ade? Nah, kelas kita itu Sabtu Minggu, 2 kali Sabtu Minggu. Dalam 2 minggu berarti ya, minggu kedua dan ketiga setiap bulannya. 16 jam ya. Nah, per satu kali ketemu, di satu kali ketemu itu 4 jam gitu kan, dari jam 1 sampai dengan jam 5 sore. Tapi praktisnya biasanya jam 6 baru berakhir gitu ya. Nah, 4 kali 4 hari sehingga totalnya kelas kita 16 jam. Diajarkan dari mulai sangat mendasar sampai dengan di hari terakhir kita akan berpasang-pasangan untuk menjadi simulasi menjadi leader dan kliennya. Iya. Nah, setelah itu masuk ke grup WA, itu selama-lamanya sampai bosan untuk belajar di grup sama-sama dipandu oleh adik. Ya, itu gratis. Itu gratis Free. dari kami, gratis. Jadi buat teman kan gini, kalau ada pertanyaan, saya kalau belajar sepeda berapa lama ya bisa menguasai sepeda? Setiap orang berbeda-beda, tetapi kami kami memang punya komitmen untuk hadir terus sampai semua bisa sepanjang memang mau belajar. Karena ada orang yang akhirnya, aduh gue kayaknya nggak minat deh, atau aduh kayaknya gue terus kemudian mundur ya. Itu nggak bisa kami apa-apain ya. Tetapi kami akan hadir terus. Nah, kalau pertanyaannya, biasanya pada umumnya orang belajar tuh bisa nggak sih? Umumnya murid-murid kami begitu selesai praktek, besoknya sudah mulai bacain pembantunya, bacain anaknya, bacain suaminya. Jadi langsung bisa dipraktekin, Ya. Ini Khususnya untuk tarot numerologi itu langsung ya, biasanya ngitung suami, ngitung anak, jadi tahu approach dengan anaknya, masing-masing karakter, setiap orang ada karakternya, jadi biasanya ada mungkin komunikasi atau apa mungkin sulit gitu, jadi tahu ya, itu akan mempermudah sih. Ya. Oke, Langsung semoga menjawab ya Ibu Terima Yuliana. kasih. Ya. Terima kasih juga. Ada satu lagi yang mau bertanya, silakan. Ada? Ya, chat Bu Oki. Ada chat. Oh, sorry. Jika dianalisa saya bersedia. Oh, sorry, ada nih Bu Ane. Bu Ane, maaf ya, saya tadi konsennya kepada orang yang bertanya langsung. Setahu saya, kartu tarot itu bisa terpengaruh oleh energi klien atau lingkungan sekitar. Jadi harus ada treatment atau proteksi khusus untuk kartu tarotnya. Apakah benar begitu? Terima kasih. Oke. Yang ini saya akan jawab. Jadi begini, sebelum kita nanyain ke tarotnya, mari kita merenung dan mengingat-ingat lagi pengamatan kita selama ini. Pernah nggak teman-teman pergi ke kompleks perumahan, gitu ya, klaster? Kan kalau klaster perumahan itu kan dibangunnya pasti bersamaan, sama gitu kan waktunya. Terus kembar semua kan, rumah-rumahnya modelnya kembar. Nanti coba deh dilihat. Rumah-rumah yang diisi oleh penghuni itu biasanya masih tetap bagus. Sementara rumah-rumah yang tidak diisi penghuni itu biasanya catnya mengelupas, plafonnya rontok, ya kan? Padahal dibangunnya sama. Terus kemudian nanti ada yang jawab gini, tapi kan dirawat, Nak. Oke, dirawat tuh seperti apa sih? Kan kalau dirawat, kita kan cuman paling nyapu dan ngepel lantainya. Kita nggak pernah kan ngelap-ngelap temboknya, kita nggak pernah ngelap-ngelap plafonnya kan. Nah, jadi plafon kita juga nggak kita rawat kan.
plafon kita juga nggak kita lap-lap seperti itu. Tapi kenapa rumah yang kosong hancur? Karena energi manusia itu memelihara. Benda loh itu, rumah loh itu memelihara. Dan itu kenapa juga banyak teman-teman yang suka sama tanaman bilang, oh tanamannya diajak ngomong nanti jadi subur. Karena energi manusia tuh ada. Dan memang mempengaruhi benda, mempengaruhi rumah, mempengaruhi mobil, mempengaruhi motor. Kalau motornya sering dirawat, apa segala macam, itu anehnya, itu motor meskipun butut tetap bagus Bisa gitu loh. jalan ya. Bisa jalan. Nah, sama seperti itu juga. Jadi tarot ya nggak ada bedanya dengan rumah tua atau rumah yang tidak ditinggali ya. Sama. Jadi apapun di dunia ini tuh memang terpengaruh oleh energi kita. Makanya tergantung energi kita tuh seperti apa, positif apa enggak. Gitu aja. Jadi apakah ada terima proteksi khusus? Ada, karena memang orang kan nanya tarot nggak ada karena gembira, semuanya nanya tarot karena punya masalah. Jadi energinya kan energi negatif ya, energi marah, energi takut, energi benci, energi panik, bingung, kecewa gitu, sedih gitu ya. Nah, itu yang kemudian memang harus dibersihkan. Kalau saya pribadi membersihkannya biasanya setiap kali baca, memang ini melelahkan, tapi ini saya disiplinkan diri. Setiap kali kami baca, selalu saya susun lagi tarotnya jadi diurutkan. Jadi dari 0, 1, 2, 3, sampai 21. Demikian juga kalau minor arkana. Jadi rapi dan energinya itu tersusun gitu loh. Gitu. Nah, ada teman-teman lain yang katanya dengan dikocok. Ada yang kalau hari pakai diusuk-usuk, jadi tarotnya di atas meja, di obyok dengan niatan, nah ini kekuatan niat. Dengan niatan ini dibersihkan. Nah, itu semuanya ditumpuk lagi masuk ke kotak. Kalau Ade nggak tahu, kalau Ade gimana caranya? Saya nggak punya ritual khusus, hanya ketika tarot saya berat itu akan jatuh banyak sekali. Jadi saya ganti dengan kartu yang lain gitu, supaya dia cleansing gitu. Jadi saya nggak punya ritual. Ada Ya, saya hanya sensing aja, sensing di energi di kartunya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Ane. Nah, karena kita waktunya juga sudah sangat terbatas, saya di sini ada yang langsung chat nih, Pak Ivan Chandra. Jika butuh untuk dianalisa, saya bersedia. Jadi ada satu Pak Ivan Chandra, satu lagi nanti setelah ini ya, segera mungkin boleh tulis di chat. Silakan Pak Ivan, bisa dibuka mic-nya dan disebutkan tanggal lahirnya. Terima kasih sebelumnya Pak Ivan. Malam Pak Hari, Pak Nana, sama Pak Ade. Ya. Apa yang dibutuhkan untuk dianalisa? Tanggal lahir. Kebetulan saya udah tahu tanggal lahir aja ya. Saya kenal tarot sih sejak 50 tahun yang lalu. Lama sekali. Ya, saya lahir berulang tahun 29 Oktober 1964, hari Kamis. 29 Oktober 1964. Hari Kamis jam 11 siang. Nah, silakan. 2005 ya, Dek, 5. 2003, sorry. 2003. Irfan ya? Hierophant. Ya. Ivan. Hierophant kartunya. Oh, Irfan namanya. Ya. Oh, saya pikir namanya Ivan. Soalnya namanya dekat banget dengan Ivan. Ya, jadi Hierophant ya Pak ya. Hierophant itu Hierophant itu kartu nomor 5 di kartu tarot. Jadi seorang Hierophant itu adalah guru kehidupan. Ya, kalau dia dinamakan guru kehidupan, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup Bapak yang up and down, yang sangat keras sekali, yang mungkin terbentur di kehidupan ini ya Pak ya, sehingga itu menjadi pembelajaran untuk Bapak ya. Seorang Hierophant biasanya dia sangat kuat dengan budaya, tradisi ya. Dia akan menjaga kedisiplinan atau menjaga hal-hal yang sakral di dalam keluarganya untuk turun-temurun dilakukan oleh anak-anaknya. Ya, ini adalah kartu pertama di tarot yang berbicara tentang arkolit. Arkolit itu adalah orang yang menurut. Dia membuat aturan-aturan yang semoga berharap bisa diikuti aturan-aturan itu oleh keluarganya, oleh anaknya. Ya, seorang Hierophant di dalam kartu tarot ini adalah tentang dogmatis agama, bisa juga mungkin Bapak sebagai mentor ya, mementori orang-orang yang memang membutuhkan ilmu pengetahuan kita ya, khususnya di dalam kartu tarot Hierophant ini
banyak sekali hal-hal yang terkait dengan spiritualitas, karena di situ ada mudra kubra. Saya harap Bapak mau bersedekah ya, membagi keberhasilan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kemudian memberikan sedekah pun juga harus tahu manfaatnya. Jangan sampai kita hanya memberikan sedekah dan tidak ada manfaatnya. Artinya ketika kita bersedekah, kita juga bertanya apa manfaatnya untuk kelangsungan kehidupan yang kita bantu, gitu ya. Jadi kita punya beban moral, kita punya beban terhadap komunitas kita. Di kartu Hierophant ini ada kunci, ya. Kunci ini adalah tentang Vatikan, ya. Tongkat yang dipegang juga Trinitas dan 7 dosa yang tak berampun. Jadi saya minta kita menjadi orang yang sangat mengerti tentang bagaimana keyakinan kita jalankan dalam keseharian, karena itu yang akan membantu kita menjadi berhasil, gitu ya, di dalam kehidupan kita. Ya, karena orang 5 itu biasanya orang yang sangat kuat, dia akan memperjuangkan komunitasnya ya atau keluarganya ya, berani bertempur dengan siapa saja ya untuk membela yang memang yang harus dibela gitu ya. Jadi orang 5 ini adalah kartu yang kalau kita melihat perjalanan kehidupan ya, banyak sekali mungkin hal-hal yang membuat kita pembelajaran kehidupan kita yang bisa kita jadikan aspirasi juga untuk keluarga, untuk komunitas kita, seperti itu ya. Oke. Wah, terima Terima kasih Bu Ade. ya, Terima kasih. Bu Ade. Akurat. Saya Bu Oki. Akurat ya Pak ya? Akurat lagi, akurat. Oki. Oki. Iya Oki. Pak Bambang. Ya, Yes. saya mau dibacakan. Oh, Pak Bambang, maaf banget. Oh, ya, ya. Ini udah ada ya. yang nulis ya. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih Pak Bambang ya. Terima kasih. Ini udah ada tulisan Bu Yuliana Dwi, tapi karena tadi sudah diberi kesempatan ya, ada satu lagi Ibu Wulandari ya. Mungkin kita akan beri kesempatan ya Bu Yuliana, nggak apa-apa ya. Jadi kepada Ibu Wulandari silahkan dibuka mikrofonnya dan ditanya untuk tanggal lahirnya. Silakan Ibu Wulan. Selamat malam. Selamat Tanggal malam. lahirnya 3 Maret 1983. Putus. Halo. Iya, Ya, sedang sebentar. dihitung ya sebentar ya. Udah, Nana. 83 1989 sebentar. 27 9. 9 ya. Heeh. Ini seorang hermit ini. Hermit, ya. Ya, ini old soul ya, old soul. Jadi orang yang sangat unik ya, tentunya ini angka 9 karena bermain angka buat saya angka 9 adalah angka yang paling tinggi. Kemudian angka selanjutnya adalah pengulangan ya. Jadi orang dengan angka 9 itu biasanya karakternya sangat-sangat unik ketika dia sudah memiliki pendirian yang sangat kuat, nggak akan tergoyahkan oleh siapapun. Ya, ini di dalam tarot hermit ini sangat menghargai leluhur-leluhurnya, atau ini adalah kartu yang mendapatkan perlindungan dan hubungan yang sangat dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jadi spiritualnya harus dikuatkan ya, ketika kita mungkin dalam keadaan masalah-masalah, lebih baik kita minta langsung kepada Yang Maha Kuasa, karena itulah bantuannya akan langsung kita terima ya. Di angka 9 tentunya selain dia menjadi orang yang mungkin senang menyendiri ya, karena 9 biasanya juga solitude ya, suka menyendiri, tapi juga suka berada di lingkungan yang ramai gitu ya, atau berada di lingkungan teman-temannya atau keluarganya. Nah, ini juga bisa menjadi host atau orang yang akan welcome ya, menerima siapapun yang datang ke rumahnya dan menyediakan apapun supaya mereka semua nyaman ya. Orang yang akan berusaha melatih dirinya ya menjadi tenaga ahli, karena 9 itu jika ini terjadi pada wanita, saya minta supaya diselesaikan pendidikan kita, supaya kita maju menjadi orang yang sangat berhasil ya. Jangan sampai kita menjadi wanita yang tidak punya pendidikan, karena di dalam 9 Pentacles itu ada di dalam tarot ya, ada
wanita yang mandiri, karena biasanya memang orang 9 adalah orang yang sangat mandiri, ya, dia menentukan langkah-langkahnya sendiri tanpa harus peduli dengan masukan-masukan dari orang lain, ya. Ini karakternya, ya. Dia harus juga melatih, karena di 9 Pentacles itu ada burung falcon, di mana itu adalah aktivitas orang-orang kaya atau target. Dia harus tahu target yang mau didapatkan apa di dalam keputusan-keputusannya, sehingga dia tidak membuang-buang waktu. Karena orang 9 ini dia harus melakukan observasi, dia harus melakukan riset, dia harus belajar banyak atau rekam jejak orang ketika ingin berusaha atau ingin berbisnis dengan siapapun. Ya, jangan sampai hal-hal yang berlawanan atau hal-hal yang dia ketarik kepada sesuatu hal yang sifatnya negatif, mungkin bisa dimanipulasi, bisa ditrik oleh orang lain karena dia tidak punya ilmunya. Ini saya benar-benar minta untuk orang dengan angka 9, ya. Dia harus punya karakter yang kuat karena dia yakin, ya. Yakin itu karena apa? Dia sudah punya semua informasi yang lengkap, sehingga ketika dia melangkah, dia tidak akan terkecohkan oleh apapun yang diajukan atau ditawarkan oleh orang lain. Ya, di dalam kartu Hermit ini berbicara tentang tongkat Nabi Musa. Ya, jadi ini sangat sakral, ya. Jadi orang yang bisa mendapatkan banyak sekali tuntunan atau bimbingan dari leluhurnya, bisa, ya. Kita kalau misalkan merasa bahwa kok saya ada yang deketin, ya itu bisa, ya, kita punya tuntunan leluhur yang mengikuti kita, menjaga kita supaya kita aman di dunia ini, atau kita juga berada kedekatan spiritual kita sangat dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu, Mbak Bulan. Iya. Wah, menarik sekali ya kartunya Mbak Bu. Wulan ini. Ya. Demikian Mbak Wulan, semoga bisa didapat sesuatu ya dari sini ya Mbak Wulan. Ya, iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Wah, sangat menarik sampai kita kelebihan waktunya cukup banyak, tapi pasti teman-teman semuanya yang masih ada di sini memang semuanya masih mau belajar, mau mendengarkan sesuatu dari Bapak Ibu semua ya. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Mbak Ade dan Mbak Nana. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas wawasannya yang hari ini diberikan kepada kita. Ya, semoga kita juga bisa tahu lebih banyak tentang tarot ini. Dan bagi Bapak Ibu tadi ada yang misalnya mau belajar, ya, ada juga kemudian mau konsultasi. Silahkan, tadi ada informasinya di chat, ya, bisa kontak dengan Pak Hari. Yes. Sebagai closing statement, mungkin silahkan dari antara kalian bertiga, siapa yang akan berikan closing statement? Nana, silakan, Nah. Mungkin Nana. Oh, ya, jadi sebenarnya begini. Kan kita sudah terlanjur hidup ya di dunia ini gitu kan, dan ini harus dijalani sampai selesai, sampai kita dipanggil pulang gitu ya. Nah, untuk bisa memastikan bahwa perjalanan kita ini sukses atau berhasil atau membuahkan atau ada gunanya gitu ya, jadi tidak sia-sia, itu bagaimana ya? Kita harus melakukan planning. Persoalannya, kita tidak bisa melakukan planning kalau tidak pakai data. Ya kan kita nggak mungkin bisa planning naik gunung kalau kita nggak tahu datanya di gunung tuh licin apa enggak, hujan apa enggak, di sana dingin apa enggak. Kita nggak bisa memplanning, bawa jaket atau apa, nggak bisa, harus ada data. Nah, jadi data harus kita pakai, harus kita cari. Nah, data itu bisa macam-macam, data faktual, data ilmu pengetahuan, termasuk data yang kita dapat atau informasi dari tarot karena di masa depan. Jadi dengan menggunakan seluruh data yang kita punya, kita akan bisa membuat planning yang lebih tepat dan lebih kuat karena komprehensif itu. Habis itu perjalanan hidup kita akan lebih enak, gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Nana, terima kasih sekali. Terima kasih. Kita akan foto bersama ya Mbak Endra atau Mas Dio ini akan bantu kita untuk foto? Bisa saya bantu Bu Oki? Iya, silahkan. Baik. Baik Bapak Ibu, akan saya fotokan ya. Untuk yang belum membuka kamera, mungkin bisa dibuka dulu kameranya. Ya, silahkan Fotonya, ya teman-teman. Ya, fotonya akan saya lakukan sebanyak 2 kali ya. Untuk foto yang pertama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Untuk foto yang kedua. 1,
2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber dan semua sahabat pembelajar yang hadir pada malam hari ini. Kita ketemu Kamis depan jam 19.30. Terima Selamat kasih Bu malam. Oki dan teman-teman Terima semuanya dari kasih kami. Terima kasih, banyak. Haris, Bu Ade. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Oki, terima kasih semuanya.